Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1456 Pengasingan. Semua orang melihat siluet Lin Yun dan Chen Ling dengan keterkejutan yang mendalam di pupil mereka. Ketika mereka menoleh ke Huang Fuyan, yang dibantu berdiri, wajah mereka menjadi rumit. Tidak ada yang menyukai Huang Fuyan. Gelarnya sebagai Pangeran Yan lebih merupakan gelar yang sarkastik dan mengejek daripada rasa hormat padanya. Tapi untuk beberapa alasan, mereka semua memandang Huang Fuyan hari ini dengan simpati di mata mereka. Huang Fuyan sedikit terlalu menyedihkan. Semua orang mengira Huang Fuyan akan memberi pelajaran pada Lin Yun, tapi ternyata Huang Fuyan adalah orang yang diinjak oleh Lin Yun dan malah dipermalukan. Mereka semua tahu bahwa akan butuh waktu lama untuk kejutan yang disebabkan hari ini menghilang karena Lin Yun telah mengalahkan seseorang yang berada di 10 besar peringkat bumi. Karena Lin Yun mengalahkan seseorang yang berada di 10 besar, bukankah itu berarti dia juga memiliki kekuatan untuk berada di peringkat bumi? Pikiran itu saja sudah mengejutkan. Lagi pula, Lin Yun baru saja berada di Sekte Pedang selama setengah bulan, tidak termasuk 1 bulan dia berada di kolam suci. Kakak, apakah kamu ingin mengejar mereka dan melihatnya? Mereka belum pergi terlalu jauh. Mu Qingqing berbalik untuk melihat ke arah Mu Sueqin, yang berada di sampingnya. Dia juga terkejut dengan penampilan Lin Yun kali ini. Ketika Lin Yun mengalahkan Qin Chang di Pulau Kuxuan, dia menduga bahwa dia akan seperti naga yang kembali ke lautan ketika dia datang ke Sekte Pedang. Tapi dia tidak pernah menyangka Lin Yun akan menimbulkan kegemparan di Sekte Pedang dalam waktu sesingkat itu. Kamu melihat orang-orang itu? Mu Sueqin tidak menjawabnya dan menunjuk ke suatu arah. Ketika Mu Qingqing mengarahkan pandangannya, dia terkejut sebelum dia berseru, itu. Ada 9 orang ke arah yang ditunjuk Mu Sueqin. Jika Mu Sueqin tidak menunjukkannya, Mu Qingqing tidak akan menyadarinya karena ke-9 orang itu terlalu tersembunyi. Kakak senior Ji dan yang lainnya ada di antara kerumunan. Mu Qingqing tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di pupil matanya karena 9 orang di peringkat bumi semuanya ada di sana, terutama ketika dia melihat Jin Suanyi dan Ji Suxuan berdiri bersama. Aneh rasanya melihat kakak senior Ji dan Jin Suanyi berdiri bersama. Kamu seharusnya tahu lebih baik dariku, jawab Mu Sueqin. Saat Mu Qingqing menunduk, dia dengan lembut berkata, kakak senior Ji pergi mencari ayah kita beberapa hari yang lalu dan tampaknya mengalami kemunduran. Ayo pergi. Mu Sueqin berbalik. Kakak, kau benar-benar tidak ingin pergi dan mencari Lin Yun. Mungkin dia bisa membantumu mencapai tahap ke-7 dalam Sutra Pedang Jagat Merah. Mu Qingqing bertanya. Pergilah jika kau mau, tapi mari kita tunggu sampai kompetisi 5 puncak selesai. Orang-orang itu tidak akan yakin kecuali ada hasilnya, dan aku ingin tahu berapa lama dia bisa bertahan. Mu Sueqin tersenyum. Sudah lama sekali sejak Sekte Pedang begitu hidup, dan cukup bagus seperti ini. Ketika Mu Qingqing melihat siluet Lin Yun, dia jatuh ke dalam dilema, tetapi dia akhirnya memilih untuk tidak mengejarnya. Jin Suanyi dan Ji Suxuan berdiri bersama di awan, dan ekspresi mereka cukup lucu. Bahkan 7 orang yang berdiri di belakang mereka terdiam. Mereka awalnya bergegas, ingin melihat Lin Yun dipukuli oleh Huang Fuyan. Karena mereka merasa keberatan, mereka tidak mau menyerang Lin Yun secara langsung. Jadi mereka secara alami senang melihat Huang Fuyan berdiri sendiri, dan Jin Suanyi juga tidak menghentikannya. Dia ingin melihat Lin Yun menderita. Tapi itu adalah tamparan bagi Huang Fuyan dan wajah mereka, yang membuat wajah mereka menjadi jelek. Terlepas dari apakah mereka menyukainya atau tidak, keributan dengan Lin Yun yang menjadi murid sejati Tian Zihao telah mereda untuk saat ini. Aku akan pergi dulu. Ji Suxuan melirik Jin Suanyi sebelum pergi dengan 2 rekan muridnya dari puncak firmamen Scarlet. Selain Jin Suanyi, orang-orang yang tersisa semuanya mengenakan ekspresi canggung karena Huang Fuyan termasuk dalam faksi mereka. Jadi, mereka tentu saja lebih malu ketika Lin Yun mengalahkan Huang Fuyan. Kakak senior Jin, kita tidak bisa menerima ini begitu saja. Liu Yu, juga dari penguasa Qing Qiao, menghela nafas dengan ekspresi serius. Karena dia menang, kita tentu saja tidak bisa berkata apa-apa. Kami akan menyelesaikannya di kompetisi 5 puncak. Jadi kamu harus menerimanya untuk saat ini, bahkan jika kamu tidak senang. Jika dia tidak bisa masuk 10 besar, ketua sekte tidak akan bisa mendukungnya.
Jin Xuanyi dengan tenang menjawab dengan cahaya menusuk yang berkedip di pupil matanya. Di depan puncak Fei Yun, Lin Yun memanggil Chen Ling sebelum mereka berpisah. Adik laki-laki Chen, simpan 100.000 poin kontribusi yang kita dapatkan dari Huang Fuyan. Aku tidak membutuhkan poin kontribusi untuk saat ini. Chen Ling bingung saat mendengarnya. Meskipun dia memiliki beberapa spekulasi, dia masih tidak bisa mempercayainya ketika dia secara pribadi mendengarnya dari Lin Yun. Dia ragu-ragu, apakah ini pantas? Apa yang salah dengan itu? Aku mengalahkan Huang Fuyan untuk menjadi contoh baginya. Adapun 100.000 poin kontribusinya. Ambil saja. Istana besar yang mendalam adalah tempat yang bagus, dan layak untuk dikunjungi. Lin Yun tersenyum. Dia memiliki kesan yang baik tentang Chen Ling. Jadi dia secara alami ingin menjaganya sebagai sesama murid dari puncak Sen Xiao. Kalau begitu aku tidak akan ragu lagi. Tapi kakak senior, ini baru permulaan. 10 besar peringkat bumi pasti tidak akan membiarkan masalah ini beristirahat dengan mudah, terutama Jin Xuanyi dan Jisuk Xuan, yang dikenal sebagai bintang kembar peringkat bumi. Chen Ling tersenyum. Bintang kembar peringkat bumi. Lin Yun tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal pada Chen Ling sebelum kembali ke kediamannya. Dia tidak terkejut bahwa dia bisa mengalahkan Huang Fuyan. Jika itu adalah dia sebelum dia memasuki istana besar yang mendalam, Huang Fuyan mungkin adalah lawan yang menantang, belum lagi dia masih harus mewaspadai Kuali. Tapi semuanya berubah setelah dia keluar dari istana besar. Sutra pedang langit ilahi miliknya mencapai puncak tahap kedua. Tidak hanya Netherflower menekan kuali pemusnah dunia naga Phoenix, itu juga bisa membantunya mengendalikannya. Tidak hanya Lin Yun menyelesaikan masalah terbesarnya, bahkan menjadi salah satu alat bantu terbesarnya. Kekuatan sutra pedang langit ilahi telah melampaui imajinasinya. Dibandingkan dengan kuali, bunga bawah lebih mudah dikendalikan karena itu adalah kekuatan miliknya. Adapun jiwa kuali, sepertinya tidak terlalu menyukainya. Tapi itu berbeda sekarang karena dia bisa mengendalikan kuali dengan Netherflower. Kedua sutra pedang itu memberi Lin Yun kepercayaan diri yang tak terbatas. Suatu hari, bahkan jika 10 besar peringkat bumi tidak datang mencarinya, dia akan pergi mencari mereka. Karena ketua sekte telah memberinya status sebagai murid langsung dari surga, secara alami dia harus meyakinkan semua orang di sekte pedang bahwa dia pantas mendapatkannya. Bintang kembar peringkat bumi. Kita akan bertemu cepat atau lambat. Lin Yun berkata dengan matanya berkedip-kedip. Lin Yun, kamu terlalu percaya diri. Lil Purple terbang keluar dari kotak pedang. Dia melanjutkan, Lil Stone mengatakan bahwa bintang kembar peringkat bumi keduanya berada di alam inti Elysium Surgawi bintang 5, dan jurus pedang mereka juga telah mencapai tahap kelima. Lil Stone juga tahu tentang itu. Hati Lin Yun bergejolak karena berurusan dengan mereka berdua tidak akan mudah. Lil Stone tahu banyak. Dia memberitahuku banyak rahasia dari sekte pedang saat kau berkultivasi. Lil Purple berkata dengan bangga. Tapi Lin Yun hanya menatap Lil Purple dengan senyum ceria. Ini segera membuat senyum Lil Purple tidak nyaman sebelum dia meraung, kamu bajingan, apa yang kamu lihat? Apa aku setampan itu? Yah, kau cukup menggemaskan. Tapi saya ingat seseorang mengatakan bahwa dia tidak akan bermain dengan anak-anak. Aku tidak menyangka kalian berdua bisa begitu cepat akrab, bahkan dia memberitahumu rahasia dari sekte pedang. Lin Yun tersenyum sambil memegang dagunya. Anda menjengkelkan. Lil Purple memelototi Lin Yun dengan wajah memerah. Baiklah, baiklah. Aku akan berhenti membicarakannya. Jadi, rahasia apa yang dia ceritakan padamu? Lin Yun tersenyum penasaran. Sekte pedang memiliki sejarah yang panjang. Jadi pasti ada banyak rahasia, dan Lin Yun cukup penasaran dengan rahasia ini. Lil Stone memberitahuku bagaimana Yu Qingfeng mengiris dua puncak 3000 tahun yang lalu dan seluruh proses melawan Master Sekte, yang merupakan Master Sein pedang bercahaya pada saat itu. Lil Purple menghela nafas. Kaisar pedang Yu Qingfeng adalah sosok, dan aku sebelumnya telah meremehkan 9 kaisar. Cepat, ceritakan tentang mereka. Lin Yun bertanya dengan matanya berbinar. Kamu tidak perlu memikirkan mereka dan menyendiri. Penindasan kuali oleh sutra pedang langit ilahi hanya bersifat sementara. Kuali akan menjadi lebih kuat seiring dengan bertambahnya kekuatan Anda, dan akan membebaskan diri dari penekanan jika Anda tidak cukup bekerja keras. Berikan waktu yang cukup, dan itu akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Lil Purple mendengus sebelum dia mengabaikan Lin Yun. Hal ini membuat Lin Yun tersenyum pahit karena Lil Purple benar-benar memberinya tekanan. Tapi dia benar, dia harus mencapai puncak dari tahap ketiga, paling tidak.
Dia perlu memadatkan biji pedang Nether untuk memasuki ambang batas Sutra Pedang Langit Ilahi. Dia sudah berencana untuk menyendiri, bahkan tanpa kata-kata Lil Purple. Tidak hanya Sutra Pedang Langit Ilahi, dia juga perlu melatih 9 pedang tanpa beban dan teknik pedang surga air. Gurunya, Master Pedang Yao Guang, telah meninggalkan kesan yang mendalam pada Lin Yun ketika dia mengeksekusi seluruh teknik pedang surga air. Dia masih harus mencapai tahap yang sangat kecil, yang berada di atas tahap perwujudan. Setelah mencapai tahap yang sangat kecil, masih ada tahap pendewaan, yang hanya bisa dianggap sebagai puncak yang sebenarnya. Jika gurunya tidak memberitahunya tentang hal itu, dia tidak akan pernah bisa mengetahuinya selama sisa hidupnya. Bab 1457 Benih Pedang Nether. Lin Yun berencana untuk bersembunyi di kediamannya dan mengabaikan semua gangguan dari luar. Meskipun dia telah menyebabkan serangkaian keributan saat dia bergabung dengan Sekte Pedang, dia juga sangat diuntungkan oleh mereka. Entah itu ajaran gurunya, pembaptisan kolam suci, atau istana besar yang mendalam, dia butuh waktu untuk mencerna semuanya. Setelah pertarungannya dengan Huang Fuyan, dia tahu bahwa mereka yang berada di 10 besar peringkat bumi sangat kuat. Hanya Huang Fuyan yang memaksanya menggunakan kuali, yang berarti yang lain akan lebih merepotkan. Adapun bintang kembar peringkat bumi, Lin Yun tidak memiliki banyak peluang untuk menang, menurut Lil Purple. Atau, secara terang-terangan, dia tidak punya peluang sama sekali. Dia hanya berada di alam inti Elysium Surgawi Bintang 1. Dia harus menggunakan niat pedang langit dan samudra energi astral 30.000 meter untuk melawan Huang Fuyan, yang berada di alam inti Elysium Surgawi Bintang 3. Tapi itu tidak terlalu efektif melawan seseorang yang berada di alam inti Elysium Surgawi Bintang 4, belum lagi bintang kembar peringkat bumi berada di alam inti Elysium Surgawi Bintang 5. Jika Lin Yun menghadapi mereka, dia akan dikalahkan hanya dalam 3 jurus, paling banter. Belum lagi mereka berdua telah mengkultivasikan jurus pedang dari puncaknya masing-masing dan bahkan telah mencapai tahap kelima di dalamnya. Pohon itu menginginkan ketenangan, tapi angin tidak berhenti. Lin Yun bergumam sambil meraih daun yang jatuh di depannya. Tapi bukankah ini juga yang dia inginkan? Jika dia tidak bisa melewati cobaan ini, mengapa dia pergi dari prefektur Azure yang mendalam ke domain tandus kuno? Tidak akan ada motivasi jika tidak ada tekanan. Sebagai seorang pendekar pedang, dia secara alami harus bertarung melawan hal yang mustahil, seperti berjalan di atas es tipis untuk melunakkan hatinya sebagai pendekar pedang. Jika badai tidak bisa dihindari, biarkan badai datang lebih ganas lagi. Lin Yun tersenyum dan melemparkan daunnya, menyebabkan gelombang besar di danau spiritual yang mencapai hampir 3.000 meter, tampak seperti pedang di bawah sinar matahari. Bahkan atmosfer di sekitarnya tampak terbatas di bawah auranya. Lin Yun bukanlah orang bodoh. Dia tahu bahwa Huang Fuyan, yang berada di urutan ke-10 dalam peringkat bumi, hanyalah bidak catur yang dikirim untuk menguji kekuatannya. Karena dia tidak jatuh di bawah tantangan Huang Fuyan, pasti akan ada badai yang menunggunya. Lin Yun memberi mereka kejutan, tapi jika mereka tidak puas dengan itu, maka dia tidak keberatan memberi mereka kejutan yang lebih besar. Mari kita mulai dengan Sutra Pedang Langit Ilahi. Pertama, Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan mengingat kembali pikirannya. Dia memiliki tujuan yang jelas, mencapai puncak tahap ketiga dalam Sutra Pedang Langit Ilahi, atau dia tidak akan berani mengembangkan kanvas pedang pemusnah dunia naga Phoenix sesuka hatinya. Sutra pedang adalah fondasinya, dan dia hanya bisa melepaskan kekuatan sejati dari teknik pedang surga air dan bentuk pedang surga dengan kedua sutra pedangnya. Jika tidak, dia tidak akan bisa melepaskan kekuatan sebanyak itu, bahkan jika dia mencapai tahap yang sangat kecil. Setelah dengan lembut mengetuk kakinya ke tanah, Lin Yun meninggalkan bayangan sebelum mendarat di tengah danau spiritual. Dia mengeluarkan biji bodi dan perlahan-lahan menutup matanya. Saat bunga Nether kelopak 9 melepaskan beberapa cahaya hitam, aura pedang naga Phoenix 108 memancarkan kekuatan suci yang mewarnai lautan energi astral dengan warna emas. Saat Lin Yun mengedarkan sutra pedang langit ilahi, kabut tipis naik dari danau, dan tidak butuh waktu lama sampai kabut itu menjadi tebal. Kecepatan kultivasi Lin Yun sangat cepat dengan bantuan benih bodi, jiwa pedang gandanya, dan energi bawah sadar yang dia telan dari istana besar yang dalam. Sutra pedang langit ilahi itu sulit bagi orang lain, tapi tidak terlalu sulit bagi Lin Yun. Paling tidak, tidak ada penghalang dalam 3 tahap pertama. 7 hari kemudian, kabut di danau begitu tebal sehingga Lin Yun tidak terlihat. Ketika getaran pedang bergema dari kabut, Lil Purple, yang sedang tidur di atap paviliun, terbangun.
Tapi matanya hanya terbuka sedikit karena kelopak matanya terlalu berat, dan dia terlalu mengantuk. Kakak telah mencapai tahap ketiga yang lebih rendah dari Sutra Pedang Langit Ilahi. Lil, Stone berkata dengan gembira. Kamu menyelinap keluar lagi. Lil Purple ingin memelototinya, tapi dia sangat mengantuk sehingga dia tidak bisa membuka matanya sepenuhnya. Hehe, terlalu membosankan di istana besar yang mendalam. Lil, Stone mengusap kepalanya. Aku tidak bisa diganggu denganmu. Lil Purple menutup matanya lagi. Sejak mereka menjadi akrab satu sama lain, Lil, Stone akan menyelinap keluar dari istana besar mendalam untuk bermain dengannya. Menurut Lil, Stone, dia bisa pergi kemanapun dia mau di Sekte Pedang, selama tidak ada seorang pun di istana besar. Meskipun Lil Purple tidur hampir sepanjang waktu, Lil, Stone tidak mempermasalahkannya. Bagaimanapun, dia akhirnya bertemu dengan roh artefak lain setelah sekian lama. Jadi dia senang hanya dengan melihat Lil Purple. Terlepas dari usianya, mentalitas Lil Stone adalah mentalitas seorang anak kecil, yang berarti dia secara alami suka bermain. Kakak, kamu sepertinya tidak terkejut. Lil Stone menjawab. Sebagai pelayan permaisuri ini, bagaimana mungkin dia tidak memiliki bakat sebanyak ini? Lil Purple bergumam dengan mata tertutup. Lil Stone terdiam saat dia melihat kabut dengan keterkejutan yang mendalam di matanya. Dia samar-samar bisa melihat bunga neter kelopak 12, dan niat pedang yang terpancar darinya tak terbatas. Itu adalah kekuatan kematian yang bisa mengikis segalanya. Sejak zaman kuno, tidak ada yang mengembangkan sutra pedang langit ilahi secepat Lin Yun dalam sejarah Sekte Pedang. Energi bawah yang dia telan di dalam istana besar yang sangat dalam juga belum pernah terjadi sebelumnya. Begitu saja, setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Lin Yun duduk di dalam kabut dengan bunga neter kelopak 12 yang memancarkan aura pedang yang menakutkan di belakangnya. Kabut kelabu itu sepertinya bisa mengikis segala sesuatu di dunia, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan dalam radius 100 meter di sekitar Lin Yun. Ketika sinar pedang tiba-tiba melonjak dari permukaan tubuh Lin Yun, aura pedang yang dipancarkan oleh Lin Yun menjadi lebih padat dan benang sari hitam perlahan terbentuk di jantung bunga bawah. Hal ini membuat Lin Yun menghela nafas lega karena dia tahu bahwa dia telah berhasil. Sutra pedang langit ilahi miliknya telah mencapai puncak tahap ketiga, dan benang sari hitam itu adalah benih pedang neter, yang murni terkondensasi dari energi neter. Ketika Lin Yun membuka matanya bersinar dengan cahaya hitam. Setelah membuka tinjunya yang tertutup, lonjakan energi bawah terkondensasi menjadi sinar pedang hitam yang memancar dengan kekuatan yang mengerikan. Pergi. Lin Yun melambaikan tangannya dan sinar pedang hitam di tangannya berubah menjadi pilar beberapa ratus meter yang melesat di permukaan danau. Di jalur sinar hitam itu, segala sesuatu, termasuk energi spiritual di atmosfer, terkikis dan membentuk lubang hitam di depannya. Benar saja, saya akhirnya mencapai tingkat awal sutra pedang langit ilahi dengan mencapai puncak tahap ketiga, menggenggam energi bawah. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri sambil menutup telapak tangannya. Ketika sutra pedang langit ilahi berada di puncak tahap kedua, kontrolnya atas energi bawah masih kasar. Dia hanya bisa melepaskannya atau hampir tidak memberdayakan aura pedangnya. Dia tidak bisa memadukannya ke dalam teknik pedangnya. Seberapa kuatkah sutra pedang langit ilahi akan menjadi setelah benih pedang itu pecah? Mata Lin Yun berkilat dengan antisipasi. Tapi dia tidak perlu terburu-buru sekarang. Karena sutra pedang langit ilahi telah mencapai puncak dari tahap ketiga, dia bisa mencoba untuk mencapai tahap keempat dari kanvas pedang pemusnah dunia naga Phoenix. Lin Yun membalik telapak tangannya dan mengeluarkan 2 juta pil astral ilahi yang tersisa. Mengkultivasikan cannon pedang pemusnah dunia naga Phoenix menghabiskan banyak sumber daya, dan dia hanya tersisa 2 juta dari 5 juta yang dia dapatkan dari An Liuyan. Saat dia menyempurnakan 2 juta yang tersisa, dia akan kembali bangkrut. Ketika Lin Yun memikirkan An Liuyan, hal pertama yang dia pikirkan adalah tulang naga ilahi. An Liuyan telah berjanji untuk mengawasi informasi apapun yang terkait dengan tulang naga ilahi, tetapi tidak ada berita apapun bahkan setelah sebulan. Ini berarti tulang naga suci sangat langka, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan dengan mudah. Tetapi Lin Yun percaya bahwa An Liuyan akan melakukan yang terbaik dalam hal ini karena dia adalah orang yang cerdas, dan dia tahu tentang nilainya karena dia yakin dia tahu apa yang telah dia lakukan di Sekte Pedang. Ayo kita coba. Aku harus mencapai tahap keempat, apapun yang terjadi. Lin Yun bergumam saat dia melihat ke pil astral ilahi yang tersisa. 2 jurus pedang itu bisa dianggap sebagai kartu truf terbesarnya.
Pedang pemusnah dunia naga Phoenix secara alami lebih kuat dari dua jurus pedang tersebut. Mengambil napas dalam-dalam, Lin Yun memejamkan mata dan mengedarkan kanvas pedang pemusnah dunia naga Phoenix. Saat naga surgawi dan burung Phoenix dewa terbang keluar dari tubuhnya dan melingkar di sekelilingnya, mereka mulai melahap pil astral ilahi di sekitarnya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk dipenuhi dengan energi astral sampai-sampai tubuhnya terasa seperti akan meledak pada saat berikutnya. 5.000 rune naga yang terukir di tubuhnya mulai muncul, melindungi tubuhnya dari kerusakan. Dia harus mengakui bahwa seni naga suci Azure sangat berguna di saat-saat seperti ini, itulah sebabnya dia memiliki kepercayaan diri untuk mengambil risiko. Berkultivasi terasa membosankan dengan waktu yang perlahan-lahan berlalu. Naga surgawi dan burung Phoenix ilahi telah lama terbentuk menjadi pusaran, melahap 2 juta pil astral ilahi. Kali ini, kuali itu ditekan di lautan energi astral, dan sebagian besar pil astral ilahi diserap oleh fisik dan istana ungu. 3 hari kemudian, ketika kanon pedang pemusnah dunia naga Phoenix milik Lin Yun akan mencapai tahap keempat, samudra energi astral keemasan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, yang menunjukkan bahwa ukuran samudra telah mencapai batas. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak dari pori-porinya, membuatnya sekarat dalam warna emas. Sebelum Lin Yun bisa bereaksi, samudra energi astral mulai mendidih seperti magma, mengisi seluruh tubuhnya dengan kekuatan. Kilauan keemasan yang dilepaskan dari lautan perlahan-lahan terbentuk menjadi bintang yang menyilaukan di langit. Ketika Lin Yun membuka matanya, energi astral emasnya melonjak ke telapak tangannya, menyebabkan matanya bersinar lebih terang seperti api. Ketika dia mengepalkan tinjunya, cahaya keemasan dan api menarik diri ke dalam tinjunya. Tapi Lin Yun dapat dengan jelas merasakan energi astral yang terkandung di dalamnya. Ketika dia melemparkan tinjunya, segala sesuatu dalam radius 10 mil mulai bergetar dengan fluktuasi yang menyebar ke seluruh penjuru. Ketika riak itu menjadi lebih ganas dan tidak bisa lagi dilihat dengan mata telanjang, sebuah ledakan keras terjadi di hadapan Lin Yun. Alam inti Elysium Surgawi Bintang 2. Lin Yun terkejut saat dia melihat akibat dari tinjunya. Dia merasa tidak berdaya karena kultivasinya membuat terobosan tepat ketika dia akan membuat terobosan dengan pedang pemusnah dunia naga Phoenix. Sial. Lin Yun menghela nafas dalam depresi saat dia duduk. Dia tidak punya pilihan selain menghabiskan waktu untuk menstabilkan kultivasinya terlebih dahulu karena dia baru saja membuat terobosan. Ini berarti dia hanya bisa mengesampingkan kanon pedang pemusnah dunia naga Phoenix, untuk saat ini, belum lagi dia telah menghabiskan semua sumber dayanya. Jadi tidak ada yang bisa dia lakukan, bahkan jika dia ingin membuat terobosan sekarang. Satu-satunya kabar baik yang dia miliki adalah bahwa kanon pedang pemusnah dunia naga Phoenix hanya selangkah lagi untuk membuat terobosan. Jadi dia tidak membutuhkan terlalu banyak sumber daya. Kakak, bukankah Anda baru saja membuat terobosan dalam kultivasi Anda? Mengapa Anda tidak senang tentang itu? Lil, Stone bertanya dengan nada bingung. Setelah tidur selama setengah bulan, Lil, Purple terlihat lebih energi dan sudut bibirnya bergerak-gerak sambil menatap Lin Yun. Lin Yun membuat terobosan dalam tingkat kultivasi dan tekniknya, tetapi dia masih tampak tidak terlalu senang karenanya. Orang ini munafik. Tidak heran mengapa mereka yang berada di 10 besar peringkat bumi ingin memukulinya. Bahkan permaisuri ini ingin menghajarnya sekarang. Lil, Purple memutar matanya sambil mengertakkan gigi. Bab 1458 memahami di dalam hutan. 3 hari kemudian, di puncak Feiyun, kabut di atas danau spiritual menghilang saat matahari pagi menyinari danau. Ketika Lin Yun membuka matanya, dia melihat ke arah matahari yang sedang terbit. Dia bisa merasakan bahwa keadaannya tidak pernah lebih baik. Dia berusia 20 tahun dan bukan lagi pemuda seperti dulu. Tapi dia masih penuh dengan vitalitas dan tampak seperti orang yang sama seperti dia di masa lalu. Pemandangan yang sangat indah. Lin Yun menghela nafas sambil merentangkan kedua tangannya. Setelah mencapai alam inti Elysium Surgawi Bintang 2, Lin Yun menghabiskan 3 hari terakhir untuk menstabilkan kultivasinya. Sekarang setelah distabilkan, rasanya sangat nyaman. Melihat matahari terbit, Lin Yun tidak bisa menahan senyum karena matahari memberinya perasaan yang berbeda setiap kali dia melihatnya. Itu seperti hatinya sebagai pendekar pedang. Setiap hari dipenuhi dengan harapan, tidak pernah menyerah bahkan di saat-saat putus asa. Dengan lembut mengetuk kakinya di permukaan danau, Lin Yun mengeluarkan sebotol arak dan meneguknya sambil memandangi matahari yang sedang terbit. Ada orang di sini. Lin Yun tiba-tiba merasakan seseorang di luar puncak awan melonjak dan membuka batasan dengan lambaian tangannya.
Tidak butuh waktu lama bagi pengunjung itu untuk menunjukkan dirinya. Itu adalah Feng Luan, murid utama dari puncak Shen Xiao, membawa kotak pedang di belakangnya sementara dia mengenakan jubah biru. Kakak senior, Lin Yun tersenyum dan melangkah maju. Tapi ketika dia mendekat, Feng Luan tersenyum. Sebenarnya, saya harus memanggil Anda sebagai paman bela diri karena Master Puncak adalah tuan saya. Lin Yun tertegun sejenak saat mendengar itu sebelum dia tertawa. Dia sekarang tahu mengapa sekte itu tidak secara ketat menegakkan senioritas dalam sekte. Jika tidak, akan terjadi kekacauan total dalam sekte dalam hal senioritas. Bagaimana? Apakah Anda sudah terbiasa dengan tempat ini? Feng Luan bertanya. Saya benar-benar puas. Lin Yun mengangguk. Itu adalah kebenaran karena sulit untuk menemukan tempat berkultivasi yang sangat baik di sekte pedang, selain dari Gunung Suci. Bahkan alun-alun kolam suci tidak bisa dibandingkan dengan puncak Feiyun miliknya. Bagaimanapun, dia memiliki seluruh danau spiritual di sini hanya untuknya. Berkultivasi di sini beberapa kali lebih cepat daripada di Saint Paul Square. Ini adalah hak yang diberikan hanya kepada murid langsung dari surga. Bahkan para tetua alam dekrit samsara pun tidak memiliki puncak mengambang untuk diri mereka sendiri. Setelah keduanya mengobrol sebentar, Feng Luan segera sampai pada intinya. Kompetisi 5 puncak tinggal 1,5 bulan lagi dari sekarang, dan saya di sini untuk memberitahu Anda tentang hal itu. Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam ketika dia mendengar itu. Dia memang tahu tentang kompetisi 5 puncak, karena Chen Ling telah menyebutkannya kepadanya beberapa kali. Karena dia tidak bertanya lebih banyak tentang hal itu saat itu, dia segera mencoba mencari tahu lebih banyak dari Feng Luan. Saat Feng Luan meletakkan secangkir anggur di atas meja, dia tersenyum. Ada beberapa acara besar di Sekte Pedang, rotasi peringkat bumi dan surga yang diadakan setiap 2 tahun sekali, dan kompetisi 5 puncak yang diadakan setiap tahun. Semua murid alam inti Elysium dari berbagai puncak dapat berpartisipasi di dalamnya. Acara besar lainnya juga kadang-kadang diadakan, tapi sedikit lebih rendah dari 2 yang baru saja saya sebutkan. Hanya murid alam inti Elysium yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi 5 puncak. Ngomong-ngomong, aku tidak melihat ada murid alam nadi naga di Sekte Pedang. Lin Yun dengan penasaran bertanya. Murid-murid alam nadi naga umumnya lebih tua, dan tidak ada artinya bagi mereka untuk tetap berada di dalam sekte. Jadi mereka umumnya akan meninggalkan sekte untuk melatih diri mereka sendiri lebih jauh. Mereka juga merupakan inti dari Sekte Pedang, dan otoritas mereka tidak lebih rendah dari para tetua. Mereka mengatur banyak urusan sekte. Feng Luan menjelaskan. Lin Yun merenung sejenak dan menemukan bahwa hal itu masuk akal. Ambil contoh Feng Luan. Dia bertindak atas nama Master Puncak dalam banyak kasus. Di masa lalu, Puncak Shen Xiao berada di peringkat terbawah, dan tuanku juga tidak memiliki banyak tekanan. Lagi pula, Puncak Shen Xiao sudah lama sunyi. Feng Luan tersenyum mengejek diri sendiri sebelum dia melanjutkan, tapi tuanku berharap kamu bisa masuk 10 besar, atau dia akan berada di bawah tekanan besar. Apa maksudmu dengan itu? Lin Yun bertanya. Masih berpura-pura tidak tahu apa-apa. Status murid sejati Tian Zihao yang diberikan kepadamu oleh ketua sekte telah menyebabkan keributan di sekte, belum lagi ketua sekte bahkan memberimu besi gagak emas ilahi. Feng Luan melirik Lin Yun dan tersenyum, tanpa menyebutkan mereka yang berada di 10 besar, bahkan aku cemburu padamu. Tuanku sebenarnya tidak peduli tentang itu, tapi kamu berjuang untuk dirimu sendiri. Jika kamu bahkan tidak bisa masuk 10 besar, kamu akan menjadi lelucon dari Sekte Pedang. Pada saat itu, apa kau pikir kau masih punya tempat di sini? Sepertinya besi gagak emas ilahi adalah kentang panas seperti yang saya harapkan. Lin Yun berkata dengan senyum lemah. Ada apa? Apakah kamu menyesal sekarang? Feng Luan tersenyum. Saya khawatir mereka akan menyesalinya. Lin Yun tersenyum. Aturan untuk setiap kompetisi 5 puncak tidak sama. Kami hanya tahu bahwa lokasinya berada di tahap pengamatan langit. Feng Luan menjawab. Panggung pengamat langit. Di mana Yu Qingfeng meninggalkan sinar pedangnya. Berita itu menarik perhatian Lin Yun. Jika ada tempat di Sekte Pedang yang paling dia minati, itu adalah panggung pengamat langit. Ya, beberapa batasan akan dicabut kali ini, dan semua orang akan dapat melihat sinar pedang yang ditinggalkan oleh Yu Qingfeng. Ini adalah kesempatan langka. Feng Luan menjelaskan dengan anggukan. Keberadaan macam apa sinar pedang itu? Haha, kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Aku tidak bisa menjelaskannya padamu dengan baik. Feng Luan meninggalkan Lin Yun dalam ketegangan, yang berhasil menarik minat Lin Yun.
Setelah Feng Luan pergi, tatapan Lin Yun berkedip-kedip saat dia bergumam, masih ada 1,5 bulan lagi. Aku harus keluar dan berjalan-jalan. Dia telah menstabilkan kultivasinya dan hanya tersisa dengan teknik pedangnya. Bahkan jika dia terus berkultivasi di puncak Fei Yun, itu tidak akan banyak membantunya. Pengembangan ilmu pedang mengharuskannya untuk memahami melalui pertempuran yang sebenarnya, belum lagi dia juga membutuhkan beberapa sumber daya untuk membuat terobosan dalam kanon pedang pemusnah dunia naga Phoenix. Karena dia bangkrut, dia hanya bisa berburu binatang iblis untuk mendapatkan inti binatang mereka. Jadi sebulan seharusnya cukup baginya untuk membuat terobosan dalam kanon pedang pemusnah dunia naga Phoenix. Ada sebuah pegunungan yang luas di luar bagian dalam dari Sekte Pedang, yang disebut Pegunungan Layu. Pegunungan ini cukup terkenal di domain Tandus kuno karena murid-murid dari sekte kuat lainnya sering ditemukan di pegunungan ini. Pegunungan Layu membentang di seluruh domain Tandus kuno, jadi murid-murid dari berbagai sekte biasanya akan melatih diri mereka sendiri di sini, berburu binatang buas iblis, melatih teknik bela diri mereka, mengumpulkan niat membunuh mereka, mencari rune kuno, dan mencari harta karun di hutan belantara. Ada banyak legenda dan zona terlarang di Pegunungan Layu, karena sudah ada sejak zaman kuno. Kebanyakan murid akan memilih untuk melatih diri mereka sendiri di tepi pegunungan karena menjadi lebih berbahaya jika Anda masuk lebih dalam. Bahkan para ahli alam dektrit samsara pun tidak akan aman di daerah yang lebih dalam. Di atas pegunungan itu ada sepetak besar kabut kelabu yang menyelimuti perbatasan pegunungan. Kabut kelabu itu beracun, dan bahkan murid-murid alam inti Elysium pun harus berhati-hati. Jadi Lin Yun secara alami pergi ke sana ketika dia mendengar tempat seperti itu. Dia tahu tidak mungkin untuk memahami 108 jurus dalam teknik pedang surga air dengan mengandalkan pengasingan. Jadi dia harus menemukan tempat untuk menempa dirinya sendiri melalui pertarungan yang sebenarnya untuk memahami teknik pedang itu. Ini adalah cara yang lebih baik dan lebih cepat untuk membantunya memahami kedalaman teknik pedang, dan Pegunungan Layu adalah pilihan latihan yang cukup bagus. Ketika dia tiba di tempat tujuan, Lin Yun tidak ragu-ragu untuk memasuki pegunungan. Dalam sekejap mata, dia tinggal di sekitar perbatasan pegunungan selama setengah bulan, melatih teknik pedang surga air setiap hari dan malam. Dia telah mencapai tahap manifestasi dalam teknik pedang surga air, memahami 36 maksud yang berbeda. Tapi itu masih jauh dari 108 maksud yang diceritakan gurunya, belum lagi ada juga tahap yang sangat kecil di atas tahap manifestasi yang tidak dia ketahui. Adapun tahap pendewaan yang legendaris, itu jauh di luar jangkauannya untuk saat ini. Tahap yang sangat kecil terlalu sulit bagi para kultivator di alam inti Elysium, tetapi ini tidak berarti bahwa Lin Yun tidak memiliki panen selama 15 hari terakhir. Bagi kebanyakan orang, mencapai penguasaan penuh atas teknik pedang sudah merupakan pencapaian yang luar biasa, dan tahap manifestasi berada di luar jangkauan mereka. Adapun tahap minuskule dan tahap pendewaan, 99% orang belum pernah mendengarnya sebelumnya. Di bawah pohon yang menjulang tinggi, tanah diwarnai dengan darah dengan bau busuk yang menyelimuti radius 10 mil. Ini karena mayat binatang iblis alam inti Elysium surgawi bintang 3 dapat dilihat di mana-mana di tanah. Dipasangkan dengan lingkungan yang menakutkan di hutan, hanya membuat pemandangan ini terlihat seperti neraka. Di bawah pohon kuno, Lin Yun bersih, tanpa setitik debu atau noda darah, membuatnya terlihat seperti malaikat yang turun di api penyucian ini. Awan tak berujung, bulan pacaran, bulan menusuk, awan terbit, awan yang luas, awan yang tenang. Turun ke sungai surgawi. Lin Yun memejamkan matanya saat dia menggenggam biji bodi. Dia samar-samar menangkap sesuatu dalam teknik pedang. Teknik pedang surga air mungkin tampak rumit dan tidak jelas, tapi kunci dari teknik pedang ini adalah awan, air, bulan, dan surga. Banyak dari 108 maksud berkisar pada 4 kata itu, dan urutan kata-kata itu tidak bisa diubah. Awan mengandung air, air memantulkan bulan, bulan menggantung tinggi di langit, dan naga membumbung tinggi di langit. Perintah saya harus benar. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri saat cahaya keemasan menghilang di sekelilingnya. Saat cahaya keemasan menghilang, hutan menjadi menakutkan, belum lagi mayat dan darah yang ada di mana-mana. Lin Yun telah membantai semua binatang iblis dalam radius 100 meter selama 15 hari terakhir, tetapi dia tidak dapat meningkatkan teknik pedangnya sampai dia mendapatkan pencerahan pada saat itu. Rasanya seperti ada 4 gerbang di depannya, dan dia bisa melihat pemandangan yang lebih luas di balik setiap gerbang. Dia akan memahami semua 108 maksud setelah dia membuka keempat gerbang.
Pada saat itu, ia hanya perlu kembali ke lukisan itu untuk mencapai tahap yang sangat kecil, memahami setiap detail teknik pedang ini. Awan, air, bulan, dan surga. Aku pasti benar. Lin Yun menegaskan kembali dirinya sendiri. Saat itu, dua raungan ganas bergema dari hutan, jadi Lin Yun terbang dan mendarat di dahan pohon. Ketika dia melihat ke arah dua raungan itu berasal, dia bisa melihat dua ekor Raja Iblis yang sedang bertarung. Binatang iblis biasanya bertarung untuk memperebutkan wilayah. Pemilik wilayah ini adalah raja dari alam inti Elysium Surgawi Bintang 3, kera berdarah naga merah. Tapi seekor serigala iblis raja baru-baru ini muncul, dan sesekali akan melawan kera itu. Pada awalnya, ketika Lin Yun baru saja memasuki pegunungan layu, dia harus menghindari bertemu dengan dua binatang iblis raja. Tapi tidak ada lagi kebutuhan untuk itu, jadi sebuah senyuman muncul di bibirnya, ayo kalian berdua uji spekulasi saya. Bab 1459 bulan. 1 jam kemudian, Lin Yun mendarat di atas pohon kuno lainnya. Dia melihat dua sosok hitam bertabrakan beberapa ribu meter jauhnya, melepaskan aura mereka sebagai Raja Iblis Raja Alam Inti Elysium Surgawi Bintang 3. Gelombang suara akan menyebar dengan aura menakutkan yang menakutkan setiap kali mereka mengaum. Ketika angin kencang dari aura yang tidak menyenangkan bertiup ke arah Lin Yun dalam bentuk gelombang suara, itu membuat rambutnya berkibar tertiup angin. Salah satu binatang iblis menerobos fenomena yang diciptakan oleh serangan mereka dan menghancurkan beberapa pohon, sebelum mendarat di depan Lin Yun. Binatang iblis itu ditutupi bulu hitam dengan bintik-bintik berwarna pada bulunya. Binatang iblis ini terlihat jelek, dengan ukuran hampir 90 meter dan sepasang mata ungu yang berkilauan seperti bintang. Ini adalah serigala iblis kecubung, binatang iblis raja di alam inti Elysium Surgawi Bintang 3. Sebagai penantang, ia telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dan memutuskan untuk mundur untuk saat ini. Tapi ia masih penuh dengan vitalitas, membuktikan bahwa ia tidak mengalami cedera serius. Sebagai monster iblis raja yang baru dipromosikan, serigala iblis kecubung itu licik. Karena masih muda, ia bisa bertarung dalam pertarungan gesekan dengan kera tua. Saat angin bertiup, meniup pinggiran Lin Yun, tanah tiba-tiba mulai bergetar saat seekor kera yang jauh lebih besar dari serigala muncul, memamerkan taringnya saat menyerbu. Ini adalah binatang iblis raja lainnya, kera berdarah naga merah. Sepertinya ia tidak berniat melepaskan serigala iblis batu kecubung kali ini, berencana untuk membunuhnya di sini sehingga ia tidak akan memiliki kesempatan untuk memprovokasi di wilayahnya lagi. Ketika kera berdarah naga merah menyapu pandangannya ke arah Lin Yun, matanya bersinar dengan jijik. Ini berarti ia terbiasa melihat kultivator manusia dan memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan mereka. Jadi seorang kultivator alam inti Elysium Surgawi Bintang 2 tidak ada apa-apanya di mata kera berdarah naga merah. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan api merah menyatu di dalamnya sebelum api itu terbang ke arah Lin Yun. Ketika api itu hampir mencapai Lin Yun, api itu berubah menjadi meteorit setinggi 300 meter, bersinar terang dengan cahaya bintang. Itu bisa membunuh kultivator manapun di alam inti Elysium Surgawi Bintang 2 tanpa keraguan jika mendarat. Binatang iblis raja benar-benar menakutkan karena serangan biasa saja sudah begitu kuat. Apakah itu peringatan, atau mencoba memberiku pelajaran? Lin Yun bergumam. Apakah takut aku akan menunggu mereka selesai bertarung sebelum bergerak? Sepertinya terlalu naif. Kera berdarah naga merah mungkin mengira Lin Yun akan menghalangi jalannya, jadi dia ingin memberinya peringatan sebelum dia berurusan dengan serigala iblis kecubung. Tapi sayang sekali Lin Yun datang ke sini untuk melatih ilmu pedangnya. Dia di sini untuk memverifikasi pemahamannya tentang teknik pedang surga air. Mengedarkan sutra pedang langit ilahi, bunga neter berkelopak 12 bermekaran di istana ungu dengan energi astralnya yang memancar dengan raungan naga. Saat Lin Yun mengeksekusi teknik pedang surga air, seekor naga putih terbang keluar darinya dan auranya mulai meningkat, langsung menekan aura tidak menyenangkan dari binatang iblis. Setelah mengepalkan tinjunya, Lin Yun melayangkan pukulan. Ketika naga putih mengaum dan bunga bawah bergetar, sutra pedang langit ilahi dan teknik pedang surga air telah menyatu dengan sempurna. Meteorit merah menyala itu langsung terkikis sebelum layu seperti kembang api yang sekarat. Hal ini segera menarik perhatian serigala iblis kecubung dan kera berdarah naga merah. Mereka memandang Lin Yun, yang menarik tinjunya ke atas pohon. Mata serigala iblis ametis berkilat ketakutan saat melihat pemandangan ini dan mengalihkan perhatiannya, menatap Lin Yun. Kera berdarah naga merah yang sebelumnya meremehkan Lin Yun juga bingung karena mengira itu bisa melukainya dengan serangan itu.
Kalian berdua bisa menyerangku bersama-sama, kata Lin Yun sambil dengan tenang memandangi kedua binatang iblis itu. Pada saat yang sama, Lin Yun juga melepaskan niat pedang langit. Naga putih melingkar saat berada di udara dan mulai tumbuh dengan cepat dengan gelombang aura pedang yang mengalir ke dua binatang iblis itu, menyebabkan retakan mulai menyebar di tanah di sekitar mereka. Kedua binatang iblis itu langsung melepaskan dendam mereka dan menatap Lin Yun dengan permusuhan. Kera berdarah naga merah merasa terprovokasi dan melancarkan serangan pertama, mengayunkan tangan raksasanya ke arah Lin Yun. Di sisi lain, serigala iblis kecubung mengeluarkan raungan dan melesat seperti kilat. Bagus. Lin Yun membuka telapak tangannya dan pedang pemakaman bunga melompat keluar dari kotak pedang, sebelum jatuh ke tangannya. Saat dia menghunus pedangnya, cahaya dingin berkelebat dan menyebar, langsung menjelma menjadi lautan awan yang luas dengan bulan yang tersembunyi di awan dan danau yang beriak lebih dari 100 mil di bawah kakinya. Dalam sepersekian detik itu, segala macam fenomena milik teknik pedang Azure Heaven mulai terungkap. Pedang pemakaman bunga seperti ranting pohon willow di tangannya saat pedang itu menghempaskan telapak tangan kera berdarah naga merah, melepaskan kekuatan eksplosif meskipun terlihat begitu lemah dan mengirim kera berdarah naga merah kembali. Ketika kera berdarah naga merah bertabrakan dengan bukit yang tingginya beberapa ribu meter itu langsung hancur berkeping-keping dan reruntuhannya berguling ke bawah, mengubur kera di bawahnya. Hal ini membuat kera itu mengaum dengan marah saat ia menghempaskan reruntuhan. Lautan awan telah mencapai batasnya sebelum awan-awan itu terbelah dan bulan muncul di langit. Di bawah sinar bulan, bunga bangkai kelopak 12 seperti sebuah jejak di permukaan danau. Lin Yun telah mengambil satu langkah lebih jauh untuk memadukan sutra pedang langit ilahi dan teknik pedang langit. Ketika serigala iblis batu kecubung menyerbu, mengacungkan cakarnya yang tajam, dia meninggalkan retakan di udara di sekitarnya, terlihat seperti sinar pedang. Lin Yun hanya bergoyang sebelum bergerak di sekitar danau seperti pohon willow, menghindari serangan serigala iblis kecubung setiap kali dia bergerak. Sementara itu, Lin Yun mengayunkan pedangnya dan dengan mudah menangkis cakar serigala itu. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk bertukar 10 jurus ganjil, dan momentum serigala iblis kecubung telah sedikit melemah setelah pertarungan mereka. Ini membuat tanda ungu di dahi Lin Yun menyala ketika dia merasakannya. Ini membuatnya tiba-tiba mengambil langkah maju ketika dia telah mundur. Saat dia berputar di udara, dia dengan lembut menusuk serigala iblis kecubung dengan pedang pemakaman bunga, dan bulan terbang keluar dari danau di bawahnya. Bulan bertabrakan dengan serigala iblis ametis sebelum dia bisa bereaksi, mengirimnya terbang menjauh. Di bawah serangan ini, suara retakan datang dari tulang serigala saat darah terus keluar dari mulutnya. Saat itu, sebuah ledakan keras bergema saat lapisan pertama surga terkoyak. Kera berdarah naga merah dengan marah menghancurkan semua reruntuhan sebelum menerjang maju seperti raksasa ke arah Lin Yun. Dengan mudah menghancurkan bulan yang terbang keluar dari danau ketika dia melayangkan pukulan. Tapi saat bulan hancur, masih ada bulan di awan. Ketika ia menundukkan kepalanya, ia melihat bulan lain di dasar danau, yang langsung membuat kera berdarah naga merah tercengang. Saat ia menoleh, serigala iblis batu kecubung terbaring di tanah, meraung kesakitan. Saat itulah kera berdarah naga merah tahu bahwa ini bukanlah ilusi, tapi ia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Serigala iblis kecubung juga tidak tinggal lama di tanah sebelum menerjang maju dan mengeroyok Lin Yun dengan kera itu. Menghadapi mereka, Lin Yun melepaskan aura pedangnya. Dia mungkin tampak seperti menghadapi dua binatang iblis, tapi sekelilingnya dipenuhi dengan aura pedangnya. Ketika aura pedang dari teknik pedang surga air mencapai batasnya, kedua binatang iblis itu secara bersamaan melemparkan diri mereka ke arah Lin Yun. Tapi mereka melewati Lin Yun seolah-olah dia adalah ilusi, yang membingungkan kedua binatang iblis itu. Ketika kedua binatang iblis itu melihat sekeliling, mereka tidak dapat menemukannya. Tidak ada apapun selain kelopak bunga netherflower yang tersebar di danau dan bulan di dasar danau. Saat awan menyebar di langit, naga putih itu menghilang ke dalam awan. Ketika kedua binatang iblis itu mengangkat kepala mereka melihat awan-awan itu terbelah, menampakkan bulan. Di bulan, ada seseorang yang tersenyum pada mereka, dan siapa lagi selain Lin Yun. Tapi kedua binatang iblis itu menjadi semakin bingung saat dia menghilang dari bulan dan tidak dapat ditemukan dimanapun. Seolah-olah Lin Yun tidak pernah ada di sana, dan dia sudah pergi. Tapi kedua binatang iblis itu tiba-tiba menjadi lebih gugup, dengan rasa takut membayangi hati mereka. Ketika Lin Yun muncul kembali, sesosok tubuh terbang keluar dari bulan di langit dan bulan di dasar danau.
Ketika kedua sosok itu tumpang tindih, mereka berdua adalah Lin Yun. Mereka mengayunkan pedang mereka. Ketika 108 niat menyatu, kepala kedua binatang iblis itu terbang menjauh saat Lin Yun mendarat di tanah dan menyarungkan pedangnya. Bab 1460 Obsesi. Danau dan bulan menghilang ketika dua kepala yang terpenggal jatuh ke tanah. Lin Yun menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah maju dan dengan terampil membelah mayat kedua binatang iblis itu, mencari inti binatang mereka. Dia akhirnya menemukan perasaan yang tepat untuk melepaskan 108 niat, dan ini seharusnya adalah tahap kecil yang dibicarakan gurunya. Itu berarti melihat lebih dalam dan memahami setiap detail dan maksud dari pedang itu. Tapi 108 niatnya memiliki beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan gurunya. Mungkinkah ini masih bukan tahap yang sangat kecil? Lin Yun bergumam saat dia jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Dia tidak bisa melupakannya karena dia bisa melihat gurunya mengeksekusi teknik pedang surga air setiap kali dia memejamkan mata. Jadi dia yakin bahwa niat yang dia jalankan berbeda dengan gurunya. Mungkinkah dia melewatkan tahap yang sangat kecil dan mencapai tahap pendewaan? Lin Yun sedikit terkejut dengan spekulasinya dan tidak bisa menahan tawa. Itu adalah pengalaman yang luar biasa karena dia sepenuhnya tenggelam dalam teknik pedang surga air. Lin Yun memegangi dagunya saat dia tenggelam dalam pikirannya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya, dan ini membuat pedang dao miliknya semakin menarik. Saat mulutnya melengkung menjadi senyuman, dia menjadi sangat berterima kasih pada gurunya, Master Pedang Yao Guang. Jika dia tidak memiliki bimbingan dari gurunya dan mengandalkan pemahamannya sendiri, dia mungkin tidak akan bisa bersentuhan dengan tahap minuskule atau pendewaan dalam 10 tahun. Belum lagi ada risiko mengamuk, yang bahkan lebih menakutkan daripada tidak mengalami peningkatan apapun. Mari kita tidak memikirkan hal ini lagi. Aku akan meminta nasihat guru saat bertemu dengannya lagi. Lin Yun mengingat kembali pikirannya, dan tatapannya tertuju pada dua inti binatang itu. Kedua inti binatang ini seharusnya cukup baginya untuk membuat terobosan dalam kanon pedang pemusnah dunia naga Phoenix. Lin Yun tidak lagi menunda dan duduk untuk menyempurnakan inti binatang itu. Sebelum dia memejamkan mata, Lin Yun melirik ke arah mayat binatang iblis itu. Jika dia tidak berurusan dengan mayat-mayat itu, tidak butuh waktu lama untuk menarik binatang iblis lainnya. Tapi Lin Yun hanya tersenyum dan membuangnya ke belakang pikirannya. 3 hari kemudian, ketika dua inti binatang itu hampir selesai dimurnikan, cahaya keemasan yang berkilauan tiba-tiba meledak dari Lin Yun dengan aura pedang yang kuat dan meledak. Ombak besar juga mulai bergemuruh melintasi samudera energi astralnya saat kitab suci kuno mulai mengalir dari lautan. Jumlah bisikan aura pedang naga Phoenix bertambah menjadi 300. Ketika Lin Yun membuka matanya, tatapannya tenang. Pedang pemusnah dunia naga Phoenix telah dengan lancar mencapai tahap keempat, seperti yang dia harapkan. Dia seharusnya membuat terobosan di dalamnya sejak lama jika kecelakaan itu tidak terjadi. Tepat ketika Lin Yun menarik kembali auranya, dia bisa merasakan aura yang kuat menuju ke arahnya. Dia berbalik untuk melihat dua mayat yang tidak terlalu jauh. Kedua mayat itu masih segar, bahkan setelah 3 hari. Itu karena mereka adalah mayat Raja Iblis, mayat-mayat itu masih penuh dengan vitalitas, jadi mereka lambat membusuk. Mereka sudah ada di sini. Lin Yun bergumam. Alasan mengapa dia meninggalkan dua mayat itu adalah untuk menarik lawan yang kuat untuk dilatih. Tapi dia tidak menyangka lawan ini datang 3 hari kemudian, jauh lebih awal dari yang dia perkirakan. Ketika binatang iblis itu muncul, itu membuat Lin Yun menyipitkan matanya, dan dia akhirnya tahu mengapa itu begitu cepat. Ini adalah harimau rune iblis dengan rune aneh di bulunya. Itu juga seukuran bukit kecil, dan aura yang dipancarkannya adalah aura binatang iblis raja-raja alam inti Elysium surgawi bintang 4. Apakah binatang iblis ini ada di sini untuk mengambil alih wilayah itu? Lin Yun akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Dengan kematian dua binatang iblis raja, wilayah ini tidak lagi memiliki pemilik. Karena tidak ada binatang iblis yang datang untuk mengambil alih wilayah itu, harimau rune iblis ini datang. Enyahlah. Harimau rune iblis berkata sambil menatap Lin Yun dengan dingin. Itu akan tergantung pada apakah kamu bisa membuatku, jawab Lin Yun. Kamu sedang merayu kematian. Harimau rune iblis tiba-tiba menerkam. Saat menerkam, itu berubah menjadi binatang iblis humanoid setinggi 3 meter. Rune iblisnya telah berkumpul di dadanya setelah berubah menjadi sosok humanoidnya, tetapi masih memiliki kepala harimau.
Lin Yun dikejutkan oleh kecepatan harimau rune iblis sebelum sayap gagak emas terbentang di belakangnya, mengangkatnya dari tanah. Ketika telapak tangan harimau tanduk iblis mendarat di tanah, itu menyebabkan retakan menyebar sebelum gelombang kejut yang menakutkan dan meledak mengikuti setelahnya. Kamu mengembangkan teknik kultivasi klan iblis. Lin Yun bisa mengetahui dengan sekilas bahwa itu bukanlah serangan yang sederhana. Harimau rune iblis ini memiliki kontrol yang lebih baik atas kekuatannya daripada binatang iblis lainnya. Ada banyak hal yang tidak kau ketahui. Pegunungan layu tidak sesederhana yang kau pikirkan. Harimau rune iblis dengan dingin menatap Lin Yun. Murid Sekte Pedang, kusarankan kau pergi sekarang juga, atau raja ini akan mencabut nyawamu. Mendengar apa yang dikatakan harimau rune iblis, Lin Yun menyipitkan matanya saat dia jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Mati. Harimau rune iblis berlari tanpa membuang waktu untuk berbicara, melepaskan aura menakutkannya sebagai binatang iblis Raja Bintang 4. Rune iblis di dadanya juga bersinar saat retakan mulai menyebar di udara di sekitar telapak tangannya. Bahkan sebelum telapak tangan itu sampai padanya, retakan halus sudah muncul di aura Lin Yun, dan niat pedang langit miliknya benar-benar menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Ini mengejutkan Lin Yun karena binatang iblis Raja-Raja Alam Inti Elysium Surgawi Bintang 4 ini jauh lebih kuat daripada dua binatang iblis Raja-Raja Alam Inti Elysium Surgawi Bintang 3. Tapi itu bahkan lebih baik. Dengan sebuah pikiran, bunga neter kelopak 12 di Istana Violetnya mulai beredar, mengisinya dengan kekuatan besar. Ketika energi astral memenuhi tubuhnya, sinar pedang abu-abu mulai merembes keluar dari pori-porinya. Lin Yun segera menunjukkan ekspresi tegang dengan butiran keringat di dahinya. Setelah pedang pemusnah dunia naga Phoenix mencapai tahap keempat, kuali menjadi lebih berat dan lebih kuat. Ketika Nether Flower beredar 9 kali, dan fisiknya hampir mencapai batas, lautan energi astral tenggelam saat seekor naga dan burung Phoenix terbang keluar dari tubuhnya. Pemberdayaan naga surgawi dan burung Phoenix ilahi menstabilkan aura pedang Lin Yun yang runtuh, tapi itu hanya sesaat. Naga dan burung Phoenix masih meledak saat telapak tangan harimau rune iblis turun. Tapi kuali di Istana Violetnya akhirnya terangkat oleh bunga bawah, mengubah mata Lin Yun menjadi campuran merah tua dan emas. Saat aura kuno dan ganas meledak dari Lin Yun, aura yang dia keluarkan langsung sebanding dengan seseorang di alam inti Elysium Surgawi Bintang 4, dan dia bertabrakan dengan harimau rune iblis secara langsung dengan telapak tangannya. Harimau tanduk iblis dikirim terbang menjauh sementara Lin Yun terpaksa mundur 3 langkah sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Ketika harimau rune iblis mendarat di tanah, ia menjadi lebih marah dan ingin menyerang sekali lagi. Terima kasih. Lin Yun menyeringai. Dia tetap di sana untuk menguji kekuatannya saat ini. Sekarang dia telah mencapai tujuannya, dia tidak lagi punya alasan untuk tetap tinggal. Inti binatang harimau rune iblis seharusnya lebih efektif daripada dua yang baru saja dia sempurnakan, tapi sayang sekali harimau rune iblis terlalu kuat. Lin Yun bahkan menduga bahwa lawan biasa di alam nadi naga mungkin tidak bisa melawannya. Mereka yang berada di alam inti Elysium harus setidaknya bintang 5 untuk melawan harimau rune iblis. Ketika harimau rune iblis melihat siluet Lin Yun yang menghilang, matanya berkedip beberapa kali, sebelum akhirnya menyerah untuk mengejar Lin Yun. Jika dia mengejarnya terlalu jauh, kedua mayat itu mungkin akan dicuri oleh binatang iblis lain saat dia kembali. Bahkan jika kedua mayat ini tidak lagi memiliki inti binatang buas mereka, ini masih merupakan kelompok yang langka baginya. Betapa berbahayanya. Lin Yun mendarat di atas pohon setengah jam kemudian saat dia terengah-engah sambil menopang dirinya dengan batang pohon. Dahinya berlumuran keringat, dan dia kelelahan dengan warna di matanya memudar. Kuali itu pun tenggelam kembali ke dalam lautan energi astral istana ungu miliknya. Mengendalikan kuali dengan bunga bawah tidak semudah yang ia bayangkan. Tapi aku bisa melawan binatang iblis raja di alam inti Elysium Surgawi Bintang 4 setelah memadukan dua jurus pedang, dan ini adalah kejutan yang menyenangkan. Lin Yun tersenyum. Dia hanya berada di alam inti Elysium Surgawi Bintang 2, dan harimau rune iblis adalah eksistensi yang dapat melawan atau menekan kultivator manusia alam inti Elysium Surgawi Bintang 5. Tapi serangan baliknya juga menakutkan. Lin Yun memiliki retakan yang menyebar di telapak tangannya. Ketika dia menarik lengan bajunya, dia melihat lengannya berlumuran darah, dan ini adalah tanda bahwa fisiknya telah mencapai batas. Hal ini membuat Lin Yun semakin cemas akan tulang naga ilahi, tapi dia tidak berdaya karena dia tidak tahu kapan dia bisa mendapatkannya. Dia tidak pernah berharap untuk mendapatkan tulang naga dewa sebanyak yang dia lakukan sekarang. Tanpa tulang naga ilahi,
Akan ada kekurangan dalam teknik pemurnian tubuhnya, dan kekurangan itu hanya akan menjadi lebih luas saat dia menjadi lebih kuat. Seorang jenius tingkat atas adalah seseorang yang mencapai puncak dalam berbagai faktor dan tidak akan memiliki kekurangan yang jelas. Melihat gelang di pergelangan tangannya, Lin Yun mengambil manik-manik pedang spiritual kelas 10. Karena tidak ada kabar dari An Liuyan, dia hanya bisa memperbaiki manik pedang spiritual ini untuk menghadapi kompetisi 5 puncak. Peningkatan niat pedang langit juga dapat meningkatkan kekuatannya, membuatnya lebih mudah untuk mengendalikan kuali. An Liuyan, kuharap kau tidak mengecewakanku. Lin Yun memandangi manik pedang spiritual kelas 10 sementara dia memikirkan tulang naga ilahi. Tulang naga ilahi hampir menjadi obsesinya sekarang, karena dia terus-menerus memikirkannya. Tapi dia cukup percaya diri pada An Liuyan. Dia tahu dia tidak sederhana, terlepas dari kemampuan atau kekuatannya. Belum lagi ada kemungkinan besar bahwa dia adalah seseorang dari domain iblis.